Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newspedia. Saya Hendry, masih ada Mas Agung, Mas Ardi, dan juga Mas Guntur ya. Ini saling bersinergi untuk mensosialisasikan agar tertib berlalu lintas. Kita membandingkan tertib berlalu lintas dari waktu ke waktu, tahun ke tahun pasti mengalami peningkatan yang cukup luar biasa begitu ya. Ini faktor kesadaran manusia itu sendiri. Pun demikian, barangkali masyarakat secara pendidikan juga melebihi pada waktu itulah begitu ya. Jadi sehingga semuanya itu teredukasi begitu. Nah, melalui bentuk-bentuk seperti apa? Kita belum tanya ke teman-teman HDCI tadi ya, bentuk dukungan sosialisasi ya. Barangkali juga kalau kita melihat orang nomor satunya di HDCI sendiri, pusat ini juga sosok jenderal polisi ya, mantan Kapolri, mantan ketua IMI juga ya, Nanang Soekarno ini. Apa yang kemudian disampaikan kepada anggota, dan ini juga salah satu bentuk pastinya sosialisasi tertib berlalu lintas di jalan raya begitu. Monggo Mas Agung. Kalau sesuai dengan arahan Ketua Umum kami, yaitu Bapak Komjen Purnawirawan Nanang Soekarno, itu memang berdasarkan tagline kita, itu kan di sini ada HDCI, no complaint, no accident. Oke. Nah, dan sekarang ada tambahan dari beliaunya, no strobo, no sirine, dan no patwal. Sebenarnya inline mengarah terhadap arahan daripada Bapak Kapolri ini. Jadi supaya kita di jalan itu tertib berlalu lintasnya seperti apa. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kita memang ada filterisasi untuk anggota. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan anggota itu pendataan secara motor dulu nih. Kelengkapan, surat dan sebagainya kita cek semua, SIM-nya dia ada semua. Oke. Begitu dia sudah ada, kita adakan yang namanya safety riding ini, Mas. Oh, safety riding. Nah, kita ada safety riding ini khusus untuk anggota baru HDCI maupun anggota lama HDCI yang belum memiliki sertifikat. Oh, ada sertifikasi khusus ya? Jadi kita itu agenda HDCI khususnya Pemkab Surakarta itu ada agenda touring menengah, touring pendek, menengah, dan panjang. Oke. Nah, yang pendek itu mungkin yang di kota, ya kan, mungkin dari Solo ke Sukarjo, kayak kemarin kita ada acara di Sukarjo pun kita baksos, kita juga tanpa sirine, tanpa patwal, kemarin dengan adik-adik panti asuhan. Nah, yang menengah kita jalan misalnya ke Jogja, ke Boyolali, nah terus di Tegal. Nah, yang jauh itu kita ke luar pulau kemarin, ke 0 km, ke Bali. Nah, dan di saat teman-teman anggota ini sudah mempunyai sertifikat safety riding, nah itu baru dia bisa mengikuti touring menengah. Oke. Jadi kalau misalnya belum menggunakan sertifikat touring, ini nggak bisa. Kalau misalnya untuk ikut ke touring menengah, boleh ya? Karena di kita pun juga ada regulasi atau penataan di saat touring ini, Mas. Jadi kita ada road captain-nya, ada yang sweeper-nya, kita ada mekaniknya, kita prepare-kan di situ. Bahkan orang medianya, nyun sewu, kita juga ada. Oke. Itu harus selalu ngawal. Dan di situ pun kita harus tertata. Misal di saat kita di jalan, untuk signage, oh di situ ada lampu merah, harus pelan seperti apa, di situ ada lubang, harus 2 jajar, satu baris. Bahkan untuk kondisi di kita pun karena memang ya kembali lagi arahan dari Ketua Umum kita harus tertib lalu lintas. Salah satu yang paling bagus adalah pas safety riding ini. Nah, safety riding ini pun bukan kita yang menyelenggarakan, bukan HDCI yang menyelenggarakan, tapi kolaborasi dengan kembali lagi dari Polri. Kemarin yang kita lakukan adalah di Wonogiri kebetulan. Karena kenapa kok di Wonogiri? Kebetulan kami ini karena kan HDCI Pemkab Surakarta, tapi anggota kami tersebar. Ada yang dari Wonogiri, sebagainya. Nah, kebetulan alhamdulillah ada respon positif dari beliaunya Bapak Kapolres Wonogiri dan Bapak Bupati. Bersinergi dengan kita, disediakan tempat, kita berbarengan mengadakan safety riding. Nah, alhamdulillah ada beberapa impact bagus. Nah, beberapa rekan-rekan dari Polres menyampaikan, Mas, nanti kalau misalnya ada safety riding bisa ya nanti di kabupaten sini, di kota sini. Nah, alhamdulillah dari situ akhirnya terpacu dan impactnya ada beberapa rekan komunitas kita bermotor yang lain itu juga menanyakan, Mas, kalau untuk safety riding ini gimana, caranya seperti apa? Nah, sebenarnya dari HDCI yang kita
karena regulasi ketentuan dari organisasi kami, Ya. alhamdulillah impact positifnya beberapa komunitas yang lain mulai ngikut. Nah, tujuannya satu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Nah, itu yang harus kita ambil goalnya di situ, tujuannya di situ, gitu Mas Oke. kira-kira. Jadi memang kalau teman-teman HDCI melakukan tadi touring pendek, menengah, Panjang. ataupun juga panjang, ini menjadi salah satu pusat perhatian. Betul. Nah, justru kemudian di sanalah pesan-pesan itu harus disampaikan gitu ya. Betul. Ternyata di dalamnya ada bentuk-bentuk sertifikasi yang memang harus dilalui oleh anggota begitu ya. betul. Baik baru dan lama loh bahkan ya. Betul. Oke. betul. Ini tanggapannya pasti positif ya, Iya. Mas Guntur, atau apalagi dari komunitas lain juga Iya, seperti betul, itu. betul. Memungkinkan nggak ini dari teman-teman di Jasa nanti melalui Bapak Kasat begitu ada khusus pelatihan untuk sertifikasi seperti HDCI gitu. Jadi safety riding-nya Iya, ini juga salah iya, satu yang harus ditertibkan begitu. Bisa, sangat memungkinkan sekali. Ya, terima kasih dari betul. Ikatan Motor Besar yang sudah memberikan contoh kepada komunitas klub motor yang lain. Walaupun saat ini mereka sudah melengkapi kelengkapan dan sebagainya, sangat hati-hati di jalan. Tapi ya dari kepolisian sendiri, khususnya lalu lintas, sudah memberikan antisipasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait saat ini yang etle tadi. Saat komunitas melakukan pelanggaran, nggak pakai helm, nggak Betul. melengkapi kelengkapan, tentu akan diberikan tindakan. Nah, ini sudah diberikan contoh yang baik. Nah, seterusnya gimana Polri memberikan tindakan kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, yaitu setelah tertangkap kamera, terfoto jebret, kita langsung mencari identitasnya. Nah, identitas kita dapatkan, kita datakan, kita kirim melalui kantor pos, kirim ke yang bersangkutan. Artinya kalau kita nggak berhati-hati jalan, naik motor, naik mobil pun nggak pakai seat belt, wah ternyata saya pernah melanggar di sana. Akhirnya ada fotonya, ada bukti pelanggarannya, baru menyadari. Nah, ini efek positif dari etle ini. Akhirnya masyarakat mulai menyadari sehingga angka kecelakaan lalu lintas saat ini alhamdulillah dari tahun kemarin hingga saat ini sudah mulai menurun. Dengan bisa ditekan ya. Bisa ditekan. Masyarakat sudah mulai berhati-hati, keluar dari jalan raya harus menggunakan helm dan sebagainya. Gitu. Ya. Ini harapannya seperti itu, karena memang kadang-kadang masyarakat itu harus diawasi. Kalau ada CCTV, kita masuk perumahan juga, perumahan ini diawasi CCTV 24 jam. Orang juga mikir-mikir gitu. Mau melakukan tindak kejahatan juga mikir begitu. Sama dengan CCTV, yang mana memang pelanggarannya boleh jadi nanti kapan itu ditagihkan atau kemudian dikenakan sanksinya begitu. Oh iya, begitu kita dapati, ambil gambar, mungkin besok udah dapat gitu. Artinya nggak jauh-jauh hari. Kita melakukan pelanggaran hari ini, mungkin besok udah dikirim surat dari kantor pos. Nah, kayak gitu. Kecuali mungkin yang sudah kendala kita mungkin yang sudah balik nama. Nah, itu dia. Orang luar kota, itu harus ini double ekstra kegiatannya, kita mencarikan data, udah dimutasi kemana gitu. Harus ada pendataannya dulu juga. Iya, harus ada penelusuran itu Penelusuran berarti ya. Oke, baik. Ini semoga menjadi antisipasi kita bersama. Kalau kemudian teman-teman ICS sendiri begitu ya, selama ini tidak ada informasi yang mungkin kaitannya dengan kecelakaan di jalan dan sebagainya, tercover oleh ICS Sukoharjo. Iya, tercover Pak. Beberapa di antaranya yang mungkin Membantu info besar begitulah, tercatat di 2021 ini hingga Lebaran kemarin lah begitu. Ya seperti yang Pak Guntur sampaikan tadi mengenai etle, dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar Ke masyarakat ataupun ke pengguna jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas itu bisa ditekan. Jadi selama kami perhatikan trafik dari menjelang Lebaran dan setelah itu nilai angka kecelakaannya kecil, sehingga di kami juga jarang-jarang mendapat informasi mengenai kecelakaan, paling cuma kecelakaan tunggal dan hanya luka-luka ringan dan sebagainya. Untuk kecelakaan besar sementara ini tidak ada. Cuman dalam ICS sendiri kan tidak mengcover
kecelakaan harus itu saja, ya. tapi tindakan Semuanya kriminal terungkap. seperti yang terjadi di Jumantono kemarin, Jumantono. kasus dugaan pembunuhan, penganiayaan, Masuk ya. masuk. Pohon tumbang pun Pohon tumbang pun masuk, banjir, tanah Hujan-hujan. longsor, kebencanaan, Iya. masuk semua. Iya, iya. Termasuk bis di Univet itu kemarin ya. Udah Iya. lama juga sih. di lampu merah United. Lampu merah, Lampu merah, Univet. betul, ini yang bis juga ya nabrak termasuk. Tapi pagar. kalau ngasih informasi di sana Mas harus jadi membernya dulu kan kita otomatis mempersetujui begitu ya. Ada apa namanya filternya di sana. Misalkan kita follow di IG-nya langsung follow aja atau harus mempersetujui atau bagaimana? Iya, follow, follow langsung. Cuman kalau untuk pengurus itu nanti ya kita seleksi, kita filter. Oke. Tapi kalau cuma simpatisan ya cukup follow aja. Ya. Nah, terus nanti informasi yang didapat dari netizen tetap kita saring Lewat dulu. filter dulu Iya, ya. kita ada orang lapangan. Di CS itu satu kecamatan sekitar ada Berapa 3 orang Oh, yang tiap harinya bekerja di wilayah situ. kali berapa Nah, kecamatan kita di makanya Sidoarjo? memverifikasi dulu kali iya, berapa orang. iya. Kita verifikasi dulu ini beritanya A1 atau tidak. Kalau misal A1 gimana kronologinya harus ada. Ya, Baru ya, kita ya. angkat. Oke. Jadi kita seperti visi misi di ICS Sukoharjo kita tidak menyebar hoax. Ya. Jadi benar-benar kita media yang bisa dipercaya kita. Bisa dipercaya Begitu. karena ini memang bedanya dengan medsos yang lainnya. Mungkin kalau si biru ya Facebook ini kemudian bisa Iya. posting siapa saja begitu. Iya. Tapi emang bisa difilter juga sih. Iya. Oh. Kalau di Instagram hanya melalui admin. Admin ya yang Iya. boleh ya. Adminnya saya sendiri. Jadi kalau di Facebook saya lihat bisa 10 admin. Ya. Jadi misal ada yang sini admin 1 ACC, admin berikutnya nggak ACC jadi tekor gitu. Oh, Jadi kredit. iya, Kalau iya. lewat satu pintu enak. Oke, Jadi makanya ada itu masuk, pakai iya. IG ya. Iya, IG satu pintu kita verifikasi kejadiannya betul ya baru. Gitu Oke, kita berarti angkat. ICS Sukoharjo nggak mungkin ada di Facebook berarti Oh tidak. ya? Oke. Karena kita biar nggak kepioh ya. Fokus Ya, di fokus di Instagram ya. Informasinya lebih ya. enak gitu mengoperasikannya. Filterasinya Iya. lebih apa ya, tidak berbelit-belit begitulah ya. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Kami akan segera kembali berikutnya di Newspedia.